Selamat datang di survival eksperimen kali ini. Dalam beberapa hari ke depan, kami akan mencoba bertahan hidup di tengah belantara hutan Arjuna dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia di alam. Tanpa tempat tinggal yang nyaman, tanpa listrik, dan jauh dari keramaian, kami harus membangun shelter dari nol sebagai tempat berlindung dari hujan, angin, dan dinginnya malam pegunungan. Apakah shelter yang kami bangun mampu melindungi kami selama beberapa hari ke depan? Dan mampukah kami bertahan dan menghadapi kerasnya kehidupan di alam liar? Tapi juga biasanya oleh warga juga dibuat untuk tanaman hias. Tapi perlu diingat untuk teman. Coba kita akan merasakannya. Sebelum videonya dimulai, siapkan dulu cemilan favorit kalian. Seduh kopi hangat, dan bagi yang merokok, siapkan dulu rokoknya. Duduk yang nyaman dan nikmati setiap proses petualangan survival ini dari awal hingga akhir. Balik lebatnya hutan Gunung Arjuna, sebuah tantangan besar menanti. Perjalanan kali ini bukan sekedar mendaki gunung, tetapi juga menguji kemampuan bertahan hidup di alam liar. Kami akan menempuh jalur yang penuh tanjakan, melewati hutan yang sunyi, dan menghadapi cuaca yang tak bisa diprediksi. Tujuan utama perjalanan ini adalah membangun sebuah shelter sederhana yang akan menjadi tempat berlindung selama berada di gunung. Mampukah kami bertahan dengan memanfaatkan apa yang tersedia di alam? Ikuti terus perjalanan penuh tantangan ini bersama Malang Petualang. Jangan lewatkan setiap langkah karena petualangan sebenarnya baru saja dimulai. Setelah menempuh perjalanan yang cukup melelahkan, kami memutuskan untuk berhenti sejenak dan menikmati pemandangan dari ketinggian. Dari titik ini, kota Batu dan Malang terlihat begitu indah. Deretan bangunan tampak kecil di kejauhan, berpadu dengan hamparan hijau perbukitan yang mengelilinginya. Kabut tipis yang perlahan bergerak menambah keindahan suasana pagi ini. Sambil beristirahat dan menikmati panorama kota Malang dari atas sini, kami mengumpulkan kembali tenaga untuk melanjutkan perjalanan. Karena masih ada satu misi yang harus diselesaikan, yaitu menemukan lokasi yang tepat untuk membangun shelter di Gunung Arjuna. Teman-teman, di tengah perjalanan kami naik ke Gunung Arjuna, kita menemukan pakis hutan. Dan tumbuhan pakis ini juga dilindungi, tapi juga biasanya oleh warga juga dibuat untuk tanaman hias. Tetapi perlu diingat untuk teman-teman, pakis ini juga dilindungi oleh pemerintah, jadi kita tidak bisa sembarangan untuk mengambilnya. Oke, kita lanjut perjalanan kita. Let's go. Let's go.
Oke teman-teman, kali ini kita berada di hutan Gunung Arjuna dan kali ini kita akan membuat tempat perlindungan untuk bertahan hidup di beberapa hari ke depan. Setelah menemukan lokasi yang cukup aman, sekarang saatnya memulai pekerjaan utama, yaitu membangun shelter. Langkah pertama yang harus kami lakukan adalah mengeluarkan semua peralatan yang diperlukan, mulai dari parang, tali, hingga perlengkapan lainnya yang akan membantu proses pembangunan shelter. Setelah tempat untuk mendirikan shelter selesai dibersihkan, langkah berikutnya adalah mencari bahan kayu yang bisa digunakan sebagai rangka dan penyangga. Di tengah lebatnya hutan, kami mulai menyusuri area sekitar untuk mencari batang-batang kayu yang kuat, lurus, dan masih layak digunakan. Beberapa batang kayu yang kami temukan kemudian dipotong-potong dan dikumpulkan. Kayu ini nantinya akan digunakan untuk memperkuat struktur shelter agar lebih kokoh dan mampu melindungi dari hujan maupun angin di malam hari. Untuk membuat tempat perlindungan, selain mencari pohon yang tumbang, kami juga mencari pohon yang sudah mati seperti ini. Bisa kita robohkan untuk buat kita tempat istirahat atau tempat yang aman. Dengan semangat dan kerja keras, satu persatu bahan mulai terkumpul. Meskipun tenaga mulai terkuras, melihat persiapan yang semakin lengkap, memberikan motivasi untuk terus melanjutkan perjalanan bertahan hidup di tengah hutan Gunung Arjuna. Apakah shelter ini akan selesai sebelum malam tiba? Ikuti terus perjalanan survival kami selanjutnya. Setelah semua bahan kayu berhasil dikumpulkan, kini saatnya memasuki tahap yang paling penting, yaitu menancapkan tiang utama shelter. Tiang ini akan menjadi penopang utama seluruh bangunan, sehingga harus dipasang dengan kuat dan kokoh. Setiap pukulan dan dorongan harus dilakukan dengan hati-hati. Kesalahan kecil saja bisa membuat struktur shelter menjadi miring dan kurang kuat menghadapi cuaca hutan yang tidak menentu. Setelah tiang utama berhasil berdiri kokoh,
kami melanjutkan pembangunan shelter dengan desain panggung. Desain ini bukan tanpa alasan. Di tengah hutan liar seperti ini, keselamatan menjadi prioritas utama. Dengan posisi lantai yang lebih tinggi dari permukaan tanah, shelter panggung dapat membantu mengurangi risiko gangguan dari hewan-hewan liar. Selain faktor keamanan, shelter panggung juga memberikan sirkulasi udara yang lebih baik dan membuat area tidur tetap kering. Meskipun membutuhkan tenaga dan waktu lebih banyak untuk membangunnya, manfaat yang didapat sebanding dengan usaha yang dikeluarkan. Setelah berjam-jam bekerja membangun shelter, tenaga mulai terasa terkuras. Saatnya beristirahat sejenak untuk memulihkan energi sebelum melanjutkan pekerjaan berikutnya. Di tengah suasana hutan yang tenang, kami menyalakan api kecil dan mulai menyeduh secangkir kopi hangat. Aroma kopi perlahan menyebar bercampur dengan udara pegunungan yang sejuk dan segar. Momen sederhana seperti ini terasa begitu berharga. Duduk sejenak, menikmati secangkir kopi sambil memandangi hijaunya hutan di sekitar. Setelah beristirahat sejenak dan menikmati secangkir kopi hangat, tenaga kami mulai kembali pulih. Tidak ingin kehilangan banyak waktu, kami pun segera melanjutkan pembangunan shelter.
Setelah rangka utama shelter berdiri, langkah berikutnya adalah mencari akar tali di sekitar hutan. Kami mencari akar yang cukup panjang dan tidak mudah putus. Setiap akar yang ditemukan dipotong secukupnya agar tidak merusak tanaman induknya. Dengan perlahan, akar-akar ini kami kumpulkan dan digulung agar mudah dibawa kembali ke lokasi shelter. Nantinya, akar tali ini akan dianyam dan digunakan untuk mengikat dinding sehingga menjadi lebih kokoh dan tahan lama. Memanfaatkan bahan alami seperti ini bukan hanya menghemat perlengkapan, tetapi juga menjadi bagian dari keterampilan bertahan hidup di alam liar. Setelah akar pohon berhasil dikumpulkan, kini saatnya menganyam dinding shelter. Akar-akar yang lentur ini menjadi pengikat alami yang kuat untuk menyatukan setiap bagian dinding shelter. Satu persatu akar diselipkan dan dianyam di antara rangka kayu yang telah dipasang sebelumnya. Proses ini membutuhkan kesabaran dan ketelitian agar anyaman menjadi lebih rapat dan kokoh. Dengan memanfaatkan bahan-bahan yang tersedia di alam, perlahan dinding shelter mulai terbentuk. Sedikit demi sedikit, tempat berlindung ini berubah menjadi hunian sederhana, yang kuat dan menyatu dengan lingkungan hutan.
Setelah dinding shelter selesai dianyam, tahap berikutnya adalah memasang plastik sebagai atap pelindung. Plastik ini akan menjadi lapisan dasar yang melindungi shelter dari hujan dan embun malam. Dengan hati-hati, plastik dibentangkan di atas rangka atap yang telah disiapkan sebelumnya. Setiap sisi ditarik hingga kencang agar tidak mudah bergeser saat tertiup angin. Kini shelter sudah memiliki perlindungan yang lebih baik jika hujan turun sewaktu-waktu. Atap plastik ini akan membantu menjaga bagian dalam tetap kering dan nyaman. Meski atap plastik sudah terpasang, kami ingin menambah lapisan pelindung alami di bagian atasnya. Karena itu kami kembali menyusuri hutan untuk mencari dedaunan. Dedaunan ini akan digunakan sebagai lapisan tambahan agar atap shelter lebih menyatu dengan lingkungan sekitar, serta memberikan perlindungan ekstra dari panas matahari dan guyuran hujan. Satu persatu, daun yang masih segar kami kumpulkan secukupnya. Kami memilih daun yang kuat dan tidak mudah layu agar bisa bertahan lebih lama di atas atap.
Kita ambil yang paling mudah teman-teman. Warnanya pink, bagus sekali teman-teman. Jatuh. Ini teman-teman, umbut dari tanaman palem hutan. Coba kita akan merasakannya. Rasanya manis, sedikit ada cepat-cepatnya, tapi masih enak teman-teman. Ya. Teman-teman, bagian paling termuda dari tanaman palem yang berada di hutan ternyata bisa dimakan dan rasanya enak. Gak ada manis-manisnya, tapi sedikit cepat teman-teman. Jadi kalau kita mau makannya setidaknya dimasak dulu, dibakar lah minimal. Sangat enak teman-teman. Rasanya seperti umbut rotan, mantap. Di sini kita menggunakan akar untuk menjepit dedaunan tersebut. Selanjutnya, dedaunan ini akan disusun dan dipasang di atas shelter. Selain membuat atap lebih tebal, lapisan alami ini juga membantu menyamarkan shelter dan memberikan suasana yang lebih alami di tengah hutan. Dure.
Setelah melalui berbagai tahapan dan memanfaatkan bahan-bahan yang tersedia di alam, akhirnya shelter ini berhasil kami selesaikan. Mulai dari mencari kayu, memasang tiang utama, menganyang dinding dengan akar, memasang atap plastik, hingga menambahkan lapisan dedaunan sebagai pelindungan tambahan. Semua proses dilakukan dengan kerja keras dan kesabaran. Setelah shelter selesai dibangun, saatnya mengisi tenaga yang telah terkuras seharian. Untuk itu, kami membuat sebuah perapian sederhana di dekat shelter. Beberapa potongan kayu bakar yang kami kumpulkan dari sekitar hutan, kami susun rapi. Setelah tersusun rapi, api mulai dinyalakan hingga menghasilkan bara yang stabil. Hari ini kami akan membakar ubi sebagai menu sederhana di alam terbuka. Ubi yang telah disiapkan langsung diletakkan di dekat bara api agar matang perlahan dan merata. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya ubi yang dibakar di atas bara api telah matang dengan sempurna. Aroma harum yang keluar dari kulitnya menjadi tanda bahwa ubi sudah siap disantap. Sambil menikmati setiap gigitan, kami bersyukur karena shelter telah selesai dibangun, dan makanan sederhana ini mampu mengembalikan tenaga yang terkuras. Shelter yang telah dibangun sejak pagi, kini menjadi tempat berlindung untuk melewati malam di tengah hutan. Meski sederhana, tempat ini terasa nyaman setelah semua kerja keras yang telah dilakukan. Tubuh yang lelah mulai merasakan istirahat yang layak. Dengan suasana hutan yang tenang dan di udara malam yang sejuk, kami bersiap menutup hari dan mengumpulkan tenaga untuk petualangan esok hari. Selamat malam dari tengah hutan dan sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Terima kasih sudah menemani perjalanan kami dari awal hingga akhir. Semoga video ini bisa memberikan inspirasi, hiburan, dan menambah wawasan tentang kehidupan serta keterampilan bertahan hidup di alam. Jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, komen, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan petualangan-petualangan menarik berikutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap jaga alam, hormati lingkungan, dan selalu utamakan keselamatan dalam setiap petualangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.